Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara daring atau online kelas 8 semester ganjil di SMP Plus Darussalam Lawang. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Sumiati, guru PAI dan budi pekerti, tetap seperti tahun lalu, yang beralamatkan di Gondang RT 1 RW 5 Desa Randuagung Singosari. Bagaimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Berjumpa kembali dengan saya, kangen ndak? Ruang lingkup materi kelas 8 semester ganjil yang akan kita tempuh selama 6 bulan ini. Yang pertama yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang kedua, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Yang ketiga, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang kelima, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Selanjutnya, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Dan yang terakhir, rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. KKM yang kita harus capai adalah sebesar 70. Penilaian yang akan kita lakukan selama 1 semester ini, yang pertama yaitu absensi, kehadiran mengerjakan tugas secara daring. Yang kedua, tugas-tugas. Yang ketiga, penilaian harian, yaitu penilaian yang dilakukan setelah selesai 1 bab pelajaran. Yang keempat, penilaian tengah semester yang dilakukan setiap tengah semester. Yang kelima, penilaian akhir semester, yaitu penilaian setelah pembelajaran 6 bab tadi. Kali ini kita akan melanjutkan dan memulai bab yang pertama, yakni meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Ada yang kitab-kitab Allah. Ya, sebelum kita lanjutkan, kompetensi dasar yang harus dimiliki antara lain yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Setelah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang kedua yaitu menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan rasul-rasul penerimanya dengan benar. Yang keempat, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah dengan benar. Kelima, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Yang keenam, menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Pada pembelajaran kali ini yang kita akan bahas adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Beriman, apa itu ya beriman? Berapakah rukun iman yang harus kita ketahui dan wajib kita imani? Ya, ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah.
Kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qadha dan qadar. Iman kepada kitab-kitab Allah memiliki dua arti. Iman berarti menurut bahasa adalah percaya atau membenarkan. Sedang menurut istilah, iman berarti kepercayaan yang diyakini di dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sehingga pengertian iman kepada kitab-kitab Allah lebih spesifik, yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul tertentu, tidak meragukan kebenaran isinya dan menjadikannya sebagai pedoman. Pembuktian kebenaran kitab-kitab Allah, yaitu eksistensi kitab-kitab Allah. Ada dua cara untuk membuktikan kebenaran kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu melalui dalil akli atau pembuktian yang dijangkau oleh akal manusia, oleh pemikiran manusia. Yang kedua yaitu melalui dalil nakli, yaitu dalil atau sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Dalil akli yaitu suatu pembuktian oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi kitab-kitab Allah. Misal, isi kandungan kitab Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan. Jika kitab itu bukan wahyu dari Allah, maka mana mungkin manusia akan mengatur kehidupan manusia sendiri sebegitu detailnya. Yang kedua yaitu dalil nakli, suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan pada kitab-kitab Allah. Contohnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 2. Dalil nakli yaitu surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi yahdi bihillahu manittaba'a ridwana subulas salamati wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biidnih wa yahdi bihi ila siratim mustaqim, yang berarti dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang. Ini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para malaikat. Ada 4, masih ingat? Ada kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran Karim. Kepada siapa saja kitab-kitab ini? Berikut, kitab-kitab ini diturunkan kepada yang pertama yaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, ditujukan pada Nabi Musa dan Bani Israel. Yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, ditujukan bagi Nabi Daud dan kaum Bani Israel. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ditujukan kepada Nabi Isa dan Bani Israel. Yang terakhir yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditujukan bagi seluruh umat manusia, yang merupakan kitab penutup dari kitab-kitab Allah dan penyempurna semua kitab-kitab Allah, sehingga semua isi kandungan dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil juga terrangkum di dalam Al-Quran dengan diperjelas. Sekian pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya boleh dibaca buku paket halaman 1. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.